Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Eka dalam mata pelajaran PPKN. Anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi yang Ibu akan sampaikan, mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Keberagaman masyarakat Indonesia. Teman-teman Smart Point, sudah tahu kan Indonesia memiliki beragam suku bangsa? Apa saja ya faktor yang mempengaruhi keberagaman Indonesia? Letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan dua benua Asia dan Afrika, serta menjadi lintas perdagangan internasional. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bahasa, dan budaya. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Apa saja ya tadi yang mempengaruhi keberagaman Indonesia? Letak strategis wilayah Indonesia. Kondisi negara kepulauan. Perbedaan kondisi alam. Keadaan transportasi dan komunikasi. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Mari kita jadikan keberagaman ini menjadi kekayaan kita dan kita jaga persatuan kita. Nah anak-anak, bagaimana setelah menyaksikan video tadi? Tentunya anak-anak sudah bisa menebak materi yang akan Ibu sampaikan. Benar sekali ya. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan kali ini adalah mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada materi kali ini ya, poin-poin yang akan Ibu sampaikan adalah yang pertama tentunya mengenai pengertian keberagaman. Kemudian kedua, makna persatuan. Ketiga, arti pentingnya persatuan. Yang keempat, keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang keenam, bentuk konflik. Yang ketujuh, penyebab konflik. Yang kedelapan adalah akibat dari konflik tersebut, dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana pencegahan konflik tersebut. Jadi Ibu akan sampaikan, akan jelaskan satu persatu dari poin tersebut. Yang pertama, pengertian keberagaman ya. Tentunya anak-anak masih ingat pasti itu keberagaman. Jadi keberagaman itu adalah suatu keadaan atau kondisi di dalam masyarakat yang terdapat berbagai perbedaan ya, seperti di negara kita, negara Indonesia itu ada yang namanya keberagaman suku, bangsa, ras, agama, budaya ya, dan juga antar golongan. Nah tentunya untuk memperkuat ya, mencegah terjadinya permasalahan atau konflik karena keberagaman tersebut, tentu di sini yang diperlukan adalah sikap toleransi ya, dan juga semangat persatuan. Nah, berikut Ibu akan sampaikan ya makna dari persatuan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kemudian kesatuan adalah hasil kumpulan yang telah menjadi satu dan utuh atau menjadi kesatuan. Kemudian kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian
Kesatuan bertanah air berarti satu keutuhan dalam masyarakat yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia, ya. Jadi itulah makna persatuan. Berikutnya, persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia tentunya mempunyai arti yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan persatuan bangsa Indonesia dapat mengusir penjajah. Dengan persatuan dapat mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri. Kemudian dengan persatuan dapat mempertahankan kemerdekaan. Dengan persatuan kita dapat mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Kemudian dengan persatuan dapat terwujud kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Dan tentunya dengan persatuan kita dapat mempererat hubungan kekeluargaan antar masyarakat, ya. Jadi itulah pentingnya persatuan bagi masyarakat Indonesia. Lalu, upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan di dalam mewujudkan persatuan tersebut? Tentunya adalah yang pertama, mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Kemudian yang kedua, tidak menganggap suku dan budaya sendiri itu paling baik atau paling tinggi. Kemudian yang ketiga, menerima keberagaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Dan yang terakhir adalah lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing, ya. Jadi ingatlah selalu peribahasa, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kemudian prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, ya. Di sini ada 5 prinsip persatuan. Itu yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, ya, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap merupakan satu kesatuan. Yang kedua, itu prinsip nasional Indonesia, yaitu di sini nasionalisme yang merupakan paham yang mencintai tanah air, yaitu kesiapsiagaan kita di dalam membela tanah air. Kemudian yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, artinya kebebasan yang kita miliki sebagai warga negara tentunya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa antara sesama manusia serta bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Di sini wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Artinya, dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta mewujudkan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa dalam era reformasi ini. Jadi, itulah tadi prinsip-prinsip persatuan. Lalu, anak-anak mungkin sudah sering mendengar dan juga sudah mengetahui keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Jadi, keberagaman yang dimiliki atau yang ada di dalam masyarakat Indonesia itu ada keberagaman suku bangsa, keberagaman adat istiadat, agama, ras, dan juga antar golongan. Nah, tentunya keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia itu berpengaruh, ya, memiliki dampak, baik itu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Ketiga, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa, ya. Jadi itulah dampak positifnya. Kemudian dampak negatifnya tentunya adalah pertama, terjadinya konflik di dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi adat istiadat, kepercayaan, maupun pada sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Kemudian yang ketiga,
munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri ya lebih unggul dibandingkan dengan suku bangsa yang lainnya. Dan berikutnya yang keempat itu fanatisme yang berlebihan, yaitu pandangan yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinannya sendiri sehingga menganggap salah keyakinan yang lainnya. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa keberagaman tentu akan juga dapat menimbulkan konflik atau permasalahan di dalam masyarakat ya. Berdasarkan tingkatannya, konflik ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Kemudian berdasarkan jenisnya, konflik dapat dibagi menjadi empat, yaitu konflik antar suku, konflik antar ras, konflik antar agama, dan konflik antar golongan. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu dari konflik yang tadi Ibu sebutkan ya. Berdasarkan tingkatannya itu ada dua, yaitu konflik ideologi dan konflik politik ya. Konflik ideologi di sini adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ideologi di dalam masyarakat. Contohnya yaitu pada saat terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi karena adanya pertentangan yang diakibatkan perbedaan kepentingan di dalam memperoleh kekuasaan atau di dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Contohnya yaitu terjadinya bentrokan akibat proses pemilu ya. Nah, jadi itulah konflik berdasarkan tingkatannya. Berikutnya, konflik berdasarkan jenisnya, yaitu ada empat. Yang pertama adalah konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, di mana masing-masing suku itu memiliki perbedaan, baik itu perbedaan adat istiadat, sistem kekerabatan, dan juga perbedaan norma sosial. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain yang disebabkan karena adanya sikap rasialis, yaitu sikap yang memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan rasnya. Dan yang terakhir adalah konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan yang satu dengan kelompok atau golongan yang lainnya. Contohnya golongan pekerja, golongan partai politik, golongan pelajar, dan yang lainnya. Nah, konflik itu tentunya disebabkan oleh beberapa hal ya. Di sini ada beberapa hal yang menyebabkan konflik yang ada di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antara kelompok ya, seperti adanya perbedaan tujuan, perbedaan cara melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, norma-norma sosial yang tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, adanya pertentangan norma di dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Kemudian yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran norma tidak tegas atau lemah ya. Kemudian yang keenam, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada perbedaan yang tidak sehat sehingga menimbulkan tindakan kontroversial dan juga pertentangan. Jadi dari konflik-konflik tersebut ya tentunya akan menimbulkan akibat-akibat ya, baik itu akibat positifnya dan juga akibat negatif. Akibat positifnya adalah bertambah kuatnya solidaritas kelompok, kemudian hubungan antara anggota kelompok atau masyarakat itu semakin kuat. Nah, kemudian akibat negatifnya tentunya adalah akan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat, kemudian kerugian dan juga korban manusia. Kemudian yang berikutnya adalah kehancuran nilai-nilai norma sosial yang ada sehingga hilangnya rasa kasih sayang, kekeluargaan, dan juga saling menolong. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan
kepribadian pada anak-anak korban konflik yang menjadi anak yang pemurung, kemudian takut melihat orang, dan juga dendam. Lalu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik akibat SARA tersebut? Di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama, cara preventif, artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum terjadinya masalah, misalnya mengamalkan sikap toleransi, kemudian kerjasama, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu cara represif, artinya upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah, misalnya penangkapan dan juga pembubaran paksa. Yang ketiga, cara kuratif, artinya upaya tindak lanjut atau penanggulangan dari akibat masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, dan yang lainnya. Nah, jadi anak-anak, dari semua apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, jadi di sini bangsa Indonesia itu mempunyai 3 kekuatan untuk mempersatukan bangsa, yaitu yang pertama tentunya adalah Pancasila, yang kedua adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, sekian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada materi ini. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Sampai jumpa.